Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI Nahdlatul Ulama 3 Pertemuan Balai Sanggar Pegantengan Pamekasan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan P1 tahun 2025 di LPTK YIN Madura dengan nomor induk mahasiswa 25381101421 dan nomor peserta ujian 1853200017056. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan problem basic learning. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Ayo dipimpin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi ishrah li Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak semuanya, gimana pada pagi hari ini? Kita siap belajar? Ya, Masih semangat? masih. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Anak semuanya, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mamluatul Aulia. Mamluatul. Aulia. Kenapa? Sakit. Mamluatul aulia sakit. Ada surat izinnya, Nak? Ada. Coba dibawa ke depan. Berarti Mamluatul Aulia tidak bisa masuk pada hari ini dikarenakan sakit. Kita doakan semoga
Cepat sembuh. Saya absen dulu ya. Rif'atul Aulia, Diana Dzurriyatul Jannah, Ahmad Sidki, Ahmad Hairi, Ahmad Nur Fawaid, Misbahul Munir, Amelia Putri, Wardatul Humairah, Ahmad Hairi, Ahmad Fawaid, Albi Bahmi, Muhammad Kansul Fikri, Dila Malfirani, Mamlatul Aulia, ini yang sakit ya. Diana Saukia. Berarti ada satu anak yang tidak bisa mengikuti mata pelajaran pada kali ini, yaitu Mamluatul Aulia. Anak-anak semuanya masih ingat nggak apa yang kita pelajari di pertemuan minggu yang lalu? Sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Dah, pada kesempatan kali ini anak-anak semuanya, Bapak akan menjelaskan, akan menyampaikan tentang materi Isra Mi'raj. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tujuan pembelajarannya, satu, memahami latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan memahami tanggapan masyarakat. Dua, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ketiga, peserta didik dapat menceritakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semuanya, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang agung. Jadi nanti setelah kita mengamati akan dapat beberapa hal yang kita dapat petik dari peristiwa Isra Mi'raj itu, yang mana nanti bisa kita jadikan motivasi bagi kita. Bagaimana kita itu bisa melaksanakan apa yang kita ambil dari Isra Mi'raj itu. Anak-anak semuanya, Bapak akan menayangkan sebuah video, yang mana video itu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nanti kalian amati video itu, cermati video itu, bagaimana dan apa nanti yang ada di dalam video itu. Siap ya anak-anak semuanya? Siap. Siap menonton video? Siap. Video tentang apa? Tentang Isra Mi'raj. Sebelum Bapak menayangkan video, tepuk semangat. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan diri dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa.
Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai Allah, sebaik-baik orang yang menunggangi Muhammad, engkau sungguh beruntung. Nabi Muhammad duduk di punggung Buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama, atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kembali? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Anak-anak semuanya, barusan kita sudah mengamati dan menonton video semuanya ya. Dari video itu kira-kira apa yang kalian dapat? Ya, dari video itu apa yang kalian dapat? Kira-kira siapa nak yang melakukan Isra Mi'raj? Siapa? Nabi Muhammad. Jadi yang melaksanakan Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya anak-anak semuanya, Bapak akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kurang ya, menjadi 4 aja ya. Menjadi 4 kelompok saja. Biar lebih maksimal jadi 4 kelompok. Saya akan tunjuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti yang putri per kelompoknya ada 3 orang. Yang putra per kelompoknya ada 4 orang. Silakan membentuk kelompok saling berhadapan. Silakan membentuk kelompok saling berhadapan. Sudah? Lah, anak-anak semuanya, sekarang kelompok sudah terbentuk, maka Bapak akan memberikan tugas, akan memberikan pekerjaan kepada kalian terkait apa yang kalian dapat dari video yang kalian tonton barusan. Siap enggak kira-kira anak-anak? Siap. Pertama, saya akan per masing-masing kelompok ini saya berikan lembar kerja peserta didik. Nanti tugas-tugasnya akan jelaskan ya. Kelompok 2, kelompok 3, nih, terus kelompok 4.
Sudah ya, berarti lengkap 4 kelompok. Anak-anak semuanya dari masing-masing kelompok silahkan diperhatikan apa yang harus dikerjakan. Pertama, di lembar kerja itu kalian kerjakan apa yang kalian cermati dan yang kalian temui di dalam video itu. Ya. Terus amati video itu. Di dalam video itu kalian menemukan apa saja. Nanti dicatat. Seterusnya masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan dari apa yang kalian diskusikan dengan temannya. Siap enggak kira-kira? Siap. Diskusi maju ke depan. Siap enggak kira-kira? Siap. Oke. Saya akan berikan waktu 3-4 menit untuk menyelesaikan dan mengerjakan di masing-masing kelompok. Ayo dikerjakan. Silakan. Tadi diingat-ingat di saat menonton video apa saja yang kalian dapat. Sini ada nak ya, semua perintahnya ada di sini. Ayo dikerjakan. Waktunya masih tinggal 2 menit lebih ya. Kalian masih ada kesempatan untuk mengingat-ingat apa yang kalian lakukan di saat kalian menonton video barusan. Kelompok 1 yang ditemukan apa saja? Silakan dikerjakan dulu. Nanti siap presentasi ke depan ya. Nanti siap presentasi ke depan. Silakan dicatat dulu apa yang mau dipresentasikan ke depan nanti. Yuk kelompok 4 dikerjakan. Ditulis di sini nak. Di sini kan ada lembarannya. Apa yang kalian mau catat di sini ada tulisannya di sini. Di kolom-kolom ini ditulis. Waktunya tinggal 1 menit ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Untuk diskusi di kelompoknya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo dikerjakan. Diingat barusan saat mengamati video apa saja yang kalian temui di video itu. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 2 gimana? Kelompok 1 gimana? Sudah ya semuanya ya? Baik anak-anak semuanya. Seterusnya setelah kita berdiskusi, setelah kita berdiskusi tentang pengamatan video, maka sesuai dengan janji Bapak, dari masing-masing kelompok harus bisa mempresentasikan ke depan. Siap kan ya? Siap. Bisa mempresentasikan ke depan? Siap. Ayo, kelompok mana yang mau presentasi dulu? Wah,
Kelompok 1 siap, kelompok 2 siap, kelompok 3 siap. Saya ambil kelompok 4 saja dulu ke depan untuk mempresentasikan lebih dulu. Silakan berdiri di sini dan bacakan presentasikan apa yang kalian dapat dari pengamatan video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi. 1. Di saat Nabi Muhammad menaiki langit, Nabi Muhammad diperlihatkan orang-orang yang sering memakan harta anak yatim. 2. Nabi Muhammad menghadap Allah di langit yang ketujuh. Ya, inilah presentasi dari kelompok 4. Terima kasih dan tepuk tangannya. Baik, selanjutnya presentasi kedua, yaitu kelompok mana yang siap dulu? Saya ambil kelompok 1. Nah, kelompok 1 mempresentasikannya. Silakan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dari video yang saya amati, kami menemukan beberapa poin penting, yaitu 1. Perjalanan Isra Mi'raj itu dilaksanakan di waktu malam. 2. Yang menemani Nabi Muhammad di waktu Isra dan Mi'raj ialah malaikat Jibril. 3. Nabi Muhammad disambut Nabi Adam di langit ke-1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya. Selanjutnya saya tunjuk kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Silakan maju. Di sini. Perhatikan ya. Kelompok-kelompok lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 hasil diskusi kelompok. Kami menemukan hal yang menarik. 1. Perjalanan Nabi Muhammad di waktu Isra dan Mi'raj menumpangi Rasulullah. 2. Nabi Muhammad dibelah padanya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Ya, terima kasih tepuk tangannya untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi terakhir, yaitu dari kelompok berapa yang belum? 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi. 1. Malaikat Jibril mencucikan hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam. 2. Kecepatan buruk sejauh mata memandang. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semua kelompok. Berarti semua kelompok dan semua siswa di kelas ini bisa mengamati video yang barusan Bapak putar dengan maksimal. Selanjutnya untuk lebih efektifnya tempat ini, ayo kita kembalikan lagi tempatnya ke semula, menghadap ke depan semuanya. Sebelum Bapak lanjut, masih semangat enggak? Silakan tepuk semangat. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan menanyakan hal-hal yang menarik terkait peristiwa Isra Mi'raj. Tentunya kalian sudah banyak yang memahami, ya. Sudah banyak yang memahami. Dari hasil diskusi, Bapak ingin menanyakan, kira-kira
seperti apa kecepatan buruk yang ditumpangi Nabi Muhammad itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ialah sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Bagus. Tepuk tangan buat siapa itu namanya? Ya. Selanjutnya yang kedua, saya akan menanyakan, apakah Rasulullah itu Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajnya sendirian? Yang jelas Nabi Muhammad itu Isra ada yang menemani, Isra dan Mi'raj ada yang menemani. Kira-kira siapa yang menemani? Ada yang tahu? Ya. Malaikat Jibril. Jadi Isra Mi'raj itu dilaksanakan oleh Rasulullah dan Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Anak-anak semuanya, Bapak akan simpulkan dari apa yang kita ketahui tentang peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat diagungkan, yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Allah menghendaki Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini dilakukan di waktu malam. Isra Mi'raj ini berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sangat singkat, dengan waktu yang sangat cepat. Yang mana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dilakukan oleh Rasulullah dengan sesigap mungkin. Bahkan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Dengan kecepatan ini Allah membantu Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'rajnya itu dengan menumpangi buraq. Untuk apa Isra Mi'raj? Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat. Untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Yang mana perintah sholat 5 waktu itu sehari 1 malam, yaitu kita diwajibkan untuk bersolat sebanyak 5 kali. Yang mana sholat itu anak-anak semuanya, sholat itu adalah sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Jadi kita setelah mempelajari, setelah melihat, mengetahui peristiwa Isra Mi'raj ini, hikmah yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita ke depan untuk rajin sholat. Jangan sampai kita itu jarang untuk melakukan sholat. Jangan malas untuk melakukan sholat, apalagi kita tidak sholat ya. Jadi ke depan bagaimana kita rajin untuk melaksanakan sholat. Anak-anak semuanya, mungkin sampai di sini penyampaian materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema Isra Mi'raj. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi hikmah, menjadi manfaat bagi kalian semuanya, sehingga kita bisa ke depan menjadi orang yang baik. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.